Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah, mahasiswa S1 Perawatan Program Alih Jenjang Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemeriksaan fisik, terutama abdomen. Pada pemeriksaan fisik abdomen kita lakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Pemeriksaan fisik abdomen berbeda dengan pemeriksaan fisik pada paru maupun jantung. Biasanya pada paru dan jantung, auskultasi akan dilakukan pada tahap keempat, sementara pada pemeriksaan abdomen kita lakukan setelah inspeksi. Kenapa dilakukan setelah inspeksi? Karena jika dilakukan pada tahap 4 itu akan mempengaruhi pemeriksaan pada saat pemeriksaan auskultasi. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu inspeksi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik abdomen, terlebih dahulu kita anamnesa pasien, adakah kontraindikasi dengan dilakukannya pemeriksaan fisik. Yang kemudian kita lakukan tahapan pemeriksaan, yaitu tahap pertama atau pra-interaksi, yaitu kita lakukan ucapan salam kepada pasien, kemudian kita bersikap mencuci tangan, meletakkan alat, terus kemudian kita memakai handskon ataupun jika tidak tersedia handskon, yang penting kita sudah cuci tangan. Kemudian kita masuk ke inspeksi. Kita posisikan pasien sebelah atau terlentang agar nyaman. Tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Pada saat inspeksi kita dapat melihat adakah kelainan pada abdomen, seperti kemungkinan adanya massa ataupun adanya luka karena operasi ataupun jejas, kemudian mungkin adanya gerakan dinding abdomen ataupun gelombang peristaltik usus. Kita juga harus melihat kontraktur dari otot dinding perut. Kemudian kita masuk ke bagian auskultasi. Pada saat kita melakukan auskultasi, kita auskultasi atau dengarkan setiap regio dari abdomen, yaitu dari 4 kuadran. Cek adanya suara peristaltik usus, frekuensi, durasi, dan kualitas bising usus. Letakkan diafragma pada kuadran kiri bawah dinding abdomen, sesuaikan dengan abdomen pasien. Dengarkan suara peristaltik usus. Hitung kurang lebih selama 1 menit. Untuk normalnya dewasa kurang lebih 5-35 per menit. Untuk anak-anak 5-15 kali per menit. Kita juga dapat mendengarkan suara pembuluh darah. Misalnya ada suara blood, itu bisa menandakan ada hepatitis terkena pada karsinoma hepar. Kita juga dapat mendengar adanya suara murmur pada pasien aneurisma ataupun adanya vision cramp pada pasien hepatoma. Selanjutnya kita lihat pada perkusi. Pada saat perkusi kita bisa lakukan untuk melihat adanya gas gastrointestinal. Lakukan pada keempat kuadran juga. Kemudian jika ada suara timpani, itu biasanya disebutkan karena adanya masalah di gastrointestinalnya. Kemudian pada saat bunyi pekak, biasanya terdengar pada pasien dengan pembesaran organ seperti adanya massa.
lakukan dengan perkusi ini dilakukan dengan mengekstensi jari tengah telapak tangan kiri asimetri pada permukaan abdomen. Jari tengah kanan difleksikan presur sambil ditekuk berulang di sendi interpahal distal pada asimetri. Kita lihat dinding abdomen tegang. Minta pasien untuk mentekuk lutut, tekan daerah muskulus rectus abdominis, minta pasien napas dalam. Kita juga bisa melihat lakukan palpasi dimulai dari daerah superficial lalu ke kanan. Selanjutnya kita masuk tahap palpasi. Tahap ini biasanya dilakukan pada terakhir pada pemeriksaan abdomen. Kita lakukan palpasi ringan ataupun dalam. Kaji apakah adanya nyeri tekan, kaji adanya massa pada organ superficial. Miringkan pasien. Ini pada pemeriksaan palpasi bisa dilakukan dalam meminta pasien untuk miring ke kanan, proses abdomen bagian atas dan bawah. Adakah ada terdengar timpani bawah atau ada suara redup. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat pagi buat semuanya.